Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Di bulan yang penuh berkah ini, terutama bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, tentu kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Pada saat yang sama kita dalam situasi yang sulit karena penyakit dan wabah corona yang sedang melanda dunia, terutama di negara kita ini. Tentunya kita juga berharap agar wabah ini segera selesai, segera hilang, dan kita semua selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kita tidak ada amalan yang amat baik dalam menghadapi situasi semacam ini selain kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dilarang untuk berjumpa dengan orang lain dan kita diperintahkan untuk menjaga diri, tetap tinggal di rumah, tentu situasi itu akan membuat kita sedikit stres karena kita tidak memiliki sahabat yang bisa kita ajak bicara. Namun demikian, kita tahu bahwa sahabat kita bukanlah saja manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah siap menjadikan dirinya sebagai sahabat kita, teman dekat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam haditsul qudsi memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kata Allah, "Atuhibbu an askuna ma'aka baitak?" Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah engkau ingin aku tinggal bersamamu di rumahmu?" Faharra lillahi sajidan. Musa kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala, "Fa kaifa ya Rabb taskunu ma'i fi baiti?" Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, bagaimana mungkin engkau akan tinggal bersamaku di dalam rumahku?" kata Musa. Faqal, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjawab, "Ya Musa, ama alimta anni jalisun au jalisu man dzakarani?" Ya Musa, ama alimta anni jalisu man dzakarani? Wahai Musa, tidakkah engkau tahu bahwa aku adalah sahabat dekatnya orang yang berzikir kepadaku? Kalimat jalis itu berasal dari kata jalasa yang berarti duduk. Jalis ala wazni fa'il yang artinya adalah teman duduk, teman dekat, teman untuk bercurhat, itu namanya jalis. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ama alimta anni jalisu man dzakarani wa haitsuma iltamasani abdi wajadani." Kata Allah Ta'ala, "Wahai Musa, tidakkah engkau tahu bahwa aku adalah teman dekatnya orang yang mengingat aku, berzikir kepadaku. Aku adalah tempat orang atau sahabat curhatnya orang yang berzikir kepadaku. Dan dimanapun ia mencariku atau hambaku mencariku, wajadani, niscaya ia akan menemukan aku," kata Allah. "Wahai tsuma iltamasani abdi wajadani." Dimanapun atau kapanpun hambaku mencari aku, niscaya dia akan menemukanku. Hadits qudsi ini menjelaskan kepada kita bahwa mestinya tidak ada orang yang merasa kesepian dalam hidupnya
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama hambanya di rumahnya, dengan syarat bahwa hambanya itu tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam situasi semacam ini, apabila kita ini berzikir kepada Allah, hati kita tidak pernah kosong dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa kita tidak pernah lepas daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan menjadi sahabat kita, akan menjadi tempat curhat kita, dan setiap saat kita curhat kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendengarkan curhatan kita, keluhan kita, penderitaan kita, dan dimanapun kita berada, Allah senantiasa akan bersama kita. Riwayat ini menarik dan ini diriwayatkan di dalam kitab At-Targhib fi Dzikr, punya karya daripada Ibnu Shahin. Dalam riwayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan atau Musa alaihissalatu wassalam pernah meminta kepada Allah. Nabi Musa pernah meminta kepada Allah. Kata Nabi Musa, qala Musa ya Rabb, allimni syai'an adhkuruka bihi wa ad'uka bihi. Kata Nabi Musa, wahai Allah, wahai Tuhanku, ajari aku sesuatu yang dengannya aku bisa mengingatmu, yang dengannya pula aku bisa memanggilmu atau menyuruhmu. Yani Nabi Musa alaihissalatu wassalam minta diajari sesuatu yang dengan sesuatu tersebut Nabi Musa bisa berzikir dan mengingat Allah. Nabi Musa bisa berdoa kepada Allah, memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala ya Musa qul la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa, katakan wahai Musa, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah, atau tiada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa menjawab, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Tuhan, seluruh hambamu juga mengucapkan hal yang sama, mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Musa, qul la ilaha illallah, katakan wahai Musa, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa kemudian menurut dan dia mengatakan, la ilaha illa anta ya Rabb, innama uridu syai'an tahussuni bihi. Ya Allah, Nabi Musa mengucapkan la ilaha illallah, wahai Tuhan, aku ucapkan kalimat itu, tapi sebenarnya yang aku inginkan darimu ya Allah adalah sesuatu yang khusus untukku, sehingga orang lain tidak memiliki atau tidak mengucapkannya, orang lain tidak menggunakannya untuk berdoa, orang lain tidak menggunakannya untuk berzikir kepadamu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ya Musa, law anna samawati sab'i wa amarahunna ghairi wal aradina sab'i fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihim la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan kepada Nabi Musa kenapa diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kata Allah, wahai Musa, andai kata seluruh langit 7 dan bumi 7 dimakmurkan oleh seseorang, atau seluruh penduduknya berada memiliki itu semua, atau langit 7 dan bumi ke-7 dengan seluruh penduduknya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di tangan seseorang, dan la ilaha illallah itu berada di tangan yang lainnya, kata Allah Ta'ala, malat bihim la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu jauh lebih berat daripada dunia, alam seisinya dengan seluruh penduduknya. Kalimat la ilaha illallah tentu jauh lebih berat nilainya, lebih berharga daripada dunia seisinya. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga,
Nabi Musa alaihissalatu wassalam berkata kepada Allah, "Ya Rabb, aqaribun anta faunajik am aidun faunadik?" Ya Allah, apakah kamu ini dekat sehingga aku akan bermunajat kepadamu. Kalimat unaji itu orang yang berbicara, memanggil, tapi dengan bahasa biasa, tidak berteriak. Dia ngomong biasa, berdialog biasa disebut munajat. Makanya orang disebut dalam doa itu disebut munajat. yakni orang yang mengeluhkan, berdialog, berkomunikasi kepada Allah dengan bahasa yang tidak berarti kemudian dia berteriak. Berbeda dengan kalimat nada yunadi. Tapi kalimat faunajika, aku akan berbisik kepadamu, aku akan berngomong apa adanya kepadamu. Ambaidun faunadi, ataukah engkau ini jauh hingga aku harus berteriak memanggil ya Allah dengan suara yang keras. Fa inni ahissu hissa sautik wala arak fa aina anta. Kata Nabi Musa, sungguh aku merasakan adanya suaramu, aku merasakan adanya suaramu, aku mengerti itu, merasakan itu semua. Wala arak, namun aku tidak melihatmu. Lalu di mana engkau berada wahai Tuhan? Itu dialognya Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menjawab, faqala ana khalfuka wa amamuka wa an yaminika wa an shamalika ya Musa ana jalisu abdi hina yadhkuruni wa ana ma'ahu idha da'ani. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, aku berada di belakangmu, aku berada di hadapanmu, aku juga berada di sebelah kanan dan kirimu wahai Musa. Aku adalah sahabat dekatnya hambaku ketika ia mengingat kepadaku, berzikir kepadaku, dan aku bersama hambaku ketika hambaku itu memanggil namaku, berdoa kepadaku. Ini diriwayatkan atau dimuat di dalam kitab oleh Ad-Dailami ya, dari Ai-Thauban. 3 riwayat ini menggambarkan kepada kita semua, pertama bahwa kita dalam keadaan yang sulit semacam ini, maka tidak ada teman yang paling baik dan paling dekat yang bisa mendengarkan seluruh keluhan kita, seluruh problem yang kita hadapi, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan bersama kita ketika kita berada di rumah. Dia akan bersama kita ketika kita berada dimanapun berada. Allah Ta'ala mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dalam keadaan kesulitan, Allah melihat kita. Dalam keadaan kebahagiaan, Allah melihat kita. Tapi di saat kita dalam situasi yang longgar, kita mengingat Allah. Dalam situasi yang sulit semacam ini, pasti Allah akan mengingat kita semua. Udkuruni adkurukum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Kapan? Dalam keadaan apapun. Ini yang bisa kita pahami dari hadis tersebut. Yang kedua, bisa kita ambil pelajaran bahwa zikir yang paling mulia, zikir yang paling berharga dan bahkan lebih berharga daripada dunia seisinya adalah kalimat tauhid atau kalimatul ikhlas, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa afdalu ma qultu ana wan nabiyyun qabli qalu la ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan para nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Itu adalah sebuah pengakuan bahwa tiada Tuhan, tiada pencipta, tiada sesembahan, tiada tempat untuk berlindung, tiada tempat untuk meminta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kalimat ini, zikir ini akan menjadi kelebihan bagi seseorang, karena itu adalah khusus untuk Allah subhanahu
wa ta'ala. Kalimat yang lainnya bagaimana? Sama. Akan tetapi yang memiliki nilai di hadapan Allah adalah la ilaha illallah. Dari seluruh sifat-sifat yang ada adalah dari pengembangan daripada kalimat la ilaha illallah. Walaupun kalimat la ilaha illallah ada penjelasan yang lebih dalam, insya Allah kita di lain hari kita akan jelaskan masalah itu. Kadang-kadang yang ketiga yang perlu kita pelajari, kita ambil pelajaran maksud saya adalah kadang-kadang orang itu merasa memanggil Allah tapi kita tidak mengetahui Allah. Kita kadang tidak merasakan akan keberadaannya. Kita merasa bahwa kita ini tidak diperhatikan oleh Allah. Dari apa? Karena kita merasa bahwa apa yang kita lakukan bahwa kita sendiri yang melakukannya. Seakan-akan Allah tidak ikut andil dalam gerakan kita, dalam perbuatan kita. Oleh karena itu, tak jarang kita pun merasa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa bertanya kepada Allah, bukan berarti dia jauh dari Allah, karena dia adalah kekasih Allah. Dan menjadi kekasih Allah artinya bahwa dia dekat kepada sang kekasih, dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin menggambarkan kepada kita bahwa situasi orang itu semacam itu. Kata Nabi Musa, ya Rabb, aqaribun anta fa'unaji. Kau ini dekat atau jauh? Kalau kau dekat, aku cukup hanya berbisik-bisik, aku akan berdialog. Oleh karena itu ketika kita berzikir kepada Allah, menangis kepada Allah, tidak perlu kemudian berteriak-teriak, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Yang ada dalam jiwamu, ketika engkau ucapkan, engkau keluhkan, seperti kita mengeluh kepada orang lain, Allah mendengar kita. Kata Allah, kata Nabi Musa, aqaribun anta fa'unaji, dekatkah engkau sehingga aku tidak perlu berteriak ketika meminta kepadamu. Aku cukup berdialog, cukup aku mengeluh, cukup aku bercurhat kepadamu. Ambaidun fa'unadik. Tapi kalau kau jauh ya Rabb, biasanya jauh itu harus diteriakin baru dengar. Kalau kau jauh akan berteriak, ya Tuhan, ya Allah, di mana engkau? Tidak perlu kita semacam itu. Lalu Nabi Musa menjelaskan lagi bahwa suaranya Allah seakan-akan dirasakan oleh Nabi Musa. Dan setiap orang yang beriman kepada Allah setiap saat seakan-akan mendengar suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat merasakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dia. Setiap saat seorang mukmin merasakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun dia. Hanya saja dia tidak pernah memahaminya sama sekali. Kata Nabi Musa, aku merasakan adanya suaramu, tapi aku tidak melihatmu, lalu di mana engkau? Jawaban Allah menggambarkan betapa indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita ini ternyata tidak lepas dari Allah. Kata Allah, aku berada di belakangmu, aku berada di hadapanmu. Ketika engkau berbalik, Tuhan di belakang kita. Ketika kita menghadap ke depan, Tuhan ada di depan kita. Sehingga engkau tidak perlu jauh-jauh mencari Allah. Kau tidak perlu berteriak-teriak memanggil Allah, tapi cukup dengan mengeluhkan, menceritakan, berjurhat kepada Allah Ta'ala. Wa an yaminika wa an syamalika ya Musa ana jalis. Sekali lagi disebutkan bahwa Allah Ta'ala itu adalah tempat curhatnya hamba ketika seseorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas saudara sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada tempat bagi kita untuk berlindung, tidak ada tempat bagi kita untuk memohon, tidak ada tempat untuk berjurhat kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai pencipta kita, pemberi hidup kepada kita, maka sudah selayaknya kita ini akan mengeluh apa yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya apa? Melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah kalimat la ilaha illallah, perbanyak pula istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membimbing kita semua dan menyelamatkan kita dari bencana wabah semacam ini serta negeri shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi thahir.